Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Cynthia. Terima kasih Bu Yulce. Selamat malam. Malam Bu Regina, Suster, dan semua pendoa yang saya kasihi. Malam ini kita lanjut dengan pesanan Bunda Maria ya. Yang ketiga, ini Bunda Maria banyak memberi pesan. Di malam ini saya kutip yang diambil dari Medjugorje. Ya, Medjugorje penampakannya sudah sampai 40 tahun ya. Dan banyak menghasilkan imam-imam dari anak-anak nakal dibawa ke Medjugorje, mereka bertobat, dan banyak sekali imam-imam yang keluar, yang berhasil dipanggil oleh Bunda Maria melalui penampakannya, pesan-pesannya di Medjugorje. Ya, imam-imam ini berhasil dengan baik, dan salah satunya adalah Father ini ya, Kolawe ya. Jadi ini penampakannya yang tertanggal 14 Agustus tahun 21 ya. Di harinya Santo Maximilian Kolbe, di mana message-nya mengatakan keluarga Maria, keluarga Bunda Maria yang terkasih. Ini message yang diberikan pada tahun 1996, tanggal 25 Mei. Anak-anak terkasih, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua doa dan pengorbanan Anda selama bulan ini yang dikonsekrasikan kepada saya, untuk saya, yang telah Anda persembahkan kepada saya. Anak-anakku, saya juga berharap Anda semua menjadi aktif selama ini melalui saya terhubung ke surga dengan cara yang khusus. Berdoalah untuk memahami bahwa Anda semua melalui hidup dan teladan Anda harus bekerja sama dalam pekerjaan keselamatan. Anak-anakku, saya berharap semua orang bertobat dan melihat saya dan putra saya, Yesus, ada di dalam kalian. Aku akan berdoa untukmu dan membantumu menjadi terang. Dalam membantu yang lain, jiwa Anda juga akan menemukan keselamatan. Terima kasih telah menanggapi panggilanku. Pada hari terakhir novena kita ini, kita merayakan Santo Maximilian Kolbe, salah satu orang kudus Santo Maria yang paling menakjubkan dalam sejarah. Santo Maximilian diberi penerangan untuk benar-benar memahami peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Dia terus-menerus mengajarkan konsekrasi kepada Bunda Maria dan mencoba membantu orang memahami betapa kita membutuhkannya. Semua yang dilakukannya, dia lakukan untuknya. Pesan ini mengingatkan saya pada Santo Maximilian, di mana dia selalu mempersembahkan doa dan pengorbanan untuk maksud Bunda Maria, dan disucikan sepenuhnya kepada Maria. Dia mengerti betul bahwa kehidupan dan teladan kita harus bekerja sama dengan pekerjaan keselamatan. Dia menjalani kehidupan yang didedikasi untuk menjangkau orang-orang di seluruh dunia dengan Injil dan konsekrasi kepada Bunda Maria. Dan dia mengerti lebih baik daripada siapapun bagaimana Bunda Maria menghubungkan kita dengan surga. Medjugorje adalah hadiah istimewa dari Tuhan saat melalui Bunda Maria terhubung ke surga
dengan cara yang istimewa. Kita semua dapat merasakannya, dan kita tahu betapa seluruh dunia membutuhkan hubungan ini dengan surga melalui Bunda Maria. Dia adalah satu-satunya yang bisa melindungi kita dari kekuatan neraka dan mengalahkan mereka. Ketika kita merayakan hari pengangkatan perawan Bunda Maria yang terberkati ke surga, kita merayakan kemenangan kita sendiri. Seperti dia, suatu hari kita akan masuk surga jika kita mengikuti jejaknya dan dipenuhi dengan terang putranya, Yesus Kristus, yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Terima kasih Bunda terkasih, karena telah menyediakan waktu yang melalui kita semua terhubung ke surga dengan cara yang begitu istimewa. Itu adalah pesan di hari pengangkatan Bunda Maria yang baru lewat ya. Lalu di sini ada pesannya lagi yang pada hari ini 17 Agustus 2021 ya. Bangunlah kerajaan Allah di dalam hatimu. Keluarga Maria yang terkasih, kita ini semua bisa disebut keluarga Bunda Maria yang terkasih ya, karena kita selalu mencintainya, kita selalu mendengar pesan-pesannya dan melaksanakannya dengan baik, terutama dalam anjurannya untuk melakukan doa rosario sebanyak-banyaknya dalam setiap hari. Jadi ini Injil hari ini dimulai dengan kata-kata ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Amin. Aku berkata kepadamu, akan sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika para murid mendengar ini, mereka sangat heran dan berkata, "Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan?" Yesus memandang mereka. Yesus memandang mereka. Aduh, sorry ya, lompat ya. Saya sambung. Ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah selalu segala sesuatu mungkin. Itu di Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 24. Kerajaan Allah, kerajaan surga, ini adalah tujuan kami dan rumah kita selamanya. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga, ini adalah tujuan kita dan rumah kita semua ya, untuk selamanya. Tapi bagaimana kita memasukinya? Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika kita kaya. Kita menganggap jika kaya itu dengan uang, kekuasaan, dan hal yang kita adakan keterikatan dalam hal duniawi ya. Hal yang tidak suci ini membuat kita merasa seperti dewa sendiri.
tanpa Tuhan yang sejati. Mereka menciptakan ilusi kerajaan yang dibangun oleh saya untuk saya. Tapi itu pasti ilusi saja ya. Tetapi ada aspek lain dari menjadi kaya tanpa Tuhan. Kita bisa kaya di dalam hati kita sendiri, hanya memikirkan karunia, bakat, gagasan, dan kesibukan kita sendiri. Kita bisa begitu kaya dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak memiliki ruang untuk Tuhan. Ini juga sangat bahaya. Bunda Maria sering berbicara kepada kita tentang kerajaan surga. Dia ingin kita menanam kerajaan Allah dengan kuat di dalam hati dan pikiran kita sebagai tujuan hidup kita. Tempat yang kita inginkan untuk selama-lamanya berada di sana. Untuk menanam kerajaan itu, kita harus mencabut kerajaan yang ada dalam batin kita ya, kerajaan di mana kita buat sendiri dan melepaskan diri dari tata kehidupan kita. Dia memberitahukan kita pada tanggal 2 Agustus tahun 2010 ya. Anak-anakku yang terkasih, hari ini aku memanggilmu bersama denganku untuk mulai membangun kerajaan surga di dalam hatimu, agar kamu melupakan apa yang bersifat pribadi, dan dengan teladan putraku, pikirkan apa yang adalah dari Tuhan. Apa yang Dia inginkan darimu. Jangan izinkan setan, iblis, membuka jalan kebahagiaan duniawi. Jalan tanpa putraku. Anak-anakku, mereka salah dan hanya bertahan sebentar. Putraku ada. Aku menawarkanmu kebahagiaan abadi dan damai dan persatuan dengan putraku. Dengan Tuhan, aku menawarkan kepadamu kerajaan Allah. Terima kasih. Itu message di tahun 2010 ya. Dia memberitahu kita untuk melupakan apa yang bersifat pribadi. Lupakan tujuan dan keinginan imajinasi kita sendiri. Pikirkan apa yang berasal dari Tuhan. Apa yang Dia inginkan untukmu. Kita perlu menerima anugerah kehidupan dari Tuhan. Masa depannya bagi kita masing-masing. Itulah yang paling penting, apa yang Tuhan inginkan. Dia memberitahu kita, jangan izinkan setan membuka jalan kebahagiaan duniawi. Jalan tanpa putraku. Jika kita kaya akan kesenangan dan tujuan duniawi, kita akan mati rasa terhadap keindahan surga. Kita tidak akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, tetapi hanya kesenangan sesaat kita sendiri. Bunda Maria ingin kita bangun dengan realitas abadi yang menanti kita. Saya menawarkan Anda kebahagiaan dan kedamaian abadi dan persatuan dengan putra saya, dengan Tuhan. Saya menawarkan Anda kerajaan Tuhan. Dan Bunda Maria katakan, ya Bunda, kami ingin memasuki kerajaan itu. Tolong pimpin kami kepada Yesus, dan bahkan jika kita lambat untuk memilih dan kita merasa sulit untuk melepaskan dunia atau kerajaan batin kita sendiri, tolong doakan kami agar apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Jadi ini penyampaian yang diberikan kepada kita semua dari Medjugorje pada hari ini, 17 Agustus tahun 2021.
saya ambil dari Maria TV, dari Kathy Nolan ya. Salam dalam Yesus, Maria, dan Yusuf. Jadi ini yang disampaikan kepada kita semua di Medjugorje. Sedangkan saya ini ada lagi pesan yang dari Itapiranga. Kira kita masih ada waktu nggak? Atau udah selesai sampai sini? Masih? Silakan. Masih ada 15 menit ya? Masih. Oke, saya lanjut. Ini pesanan dari Santo Yosef ya. Dia berkata untuk kita semua, Santo Yosef sering menampakkan diri kepada Edson ya, Glaube. Damai di hatimu, anakku, anakku. Ketika laki-laki dan perempuan tidak dapat menerima tatapan belas kasih Tuhan dan menarik rahmat belas kasih-Nya dengan permohonan mereka di hadapan hati ilahinya karena dosa-dosa mereka. Anak-anak memperoleh segala sesuatu dari putra ilahiku. Ini dimaksudnya adalah Yesus ya. Dengan permohonan mereka di hadapan tahtanya. Seperti ini, selama masa Perang Dunia Kedua yang mengerikan, ketika Paus mengundang orang-orang tua dan para imam untuk membawa anak-anak mengelilingi altar, mempelaiku yang tak bernoda, yaitu Bunda Maria ya, mempersembahkan bunga dan doa untuk mendapatkan karunia perdamaian bagi keluarga dan seluruh umat manusia. Dan Tuhan mendengar doa anak-anak dan di masa-masa sulit ini tidak akan berbeda. Beritahu orang tua untuk meminta anak-anak kecil, mereka mengumpulkan bunga dan dari kebun mereka jika mereka memilikinya dan menempatkannya di depan altar rumah mereka untuk menghormati putra Allahku, yaitu Yesus, dan mempelai tak bernodaku, yaitu Bunda Maria, dan bahwa mereka berkata, Yesus dan Maria itu adalah Santo Yosef yang telah meminta saya untuk mempersembahkan bunga-bunga ini dengan doa-doa saya bersatu dengan doa 7 kesedihan dan bersatu dengan doa 7 sukacitanya dengan air mata dan keringatnya yang dicurahkan untuk menopang Anda, untuk membantu Anda dan melindungi Anda dalam kesulitan. Penganiayaan dan bahaya Anda harus bertahan selama kita hidup di lembah air mata ini. Karena semua ini adalah kita mohon belas kasih untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Bersatu dengan hatinya yang paling suci. Kita menghormati hati kudus-Mu. Mempersembahkan doa-doa kami sebagai penebusan dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Yang dengannya Anda adalah Yesus ya, tersinggung dan sebagai permohonan untuk bertobat dan para pendosa. Singkirkan momok yang mengerikan ini sesegera mungkin dan dapatkan bagi kita rahmat pembebasan dan kemenangan atas semua kejahatan. Amin. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Santo Yosef kepada anak-anak untuk mereka memulai berdoa kepada Yesus dan melalui Bunda Maria sebagai sang mempelainya.
Jadi ini doa yang diajarkan oleh Santo Yosef langsung untuk kita semua. Putraku, dengan melakukan ini, dia katakan kepada kita semua ya, mempelaiku yang tak bernoda, yang duduk di sebelah kanan Raja Surga sebagai ratu, dengan jubah emas Ofir yang indah, akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditanyakan di hadapan hati ilahi putraku. Yesus untuk masing-masing dari Anda dan untuk seluruh dunia. Bertindaklah. Inilah pesanku tentang kehidupan dan harapan bagi seluruh dunia, karena putraku hidup dan telah bangkit, dan dia telah mengalahkan dosa dan kematian untuk membuka pintu surga dan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya pada kuasa Tuhan, firman-Nya dan cinta ilahinya. Saya memberkatimu. Ini adalah pesan Santo Joseph di 13 April tahun 2020 kepada Edson ya. Jadi Edson baru meninggal di tahun ini. Ya. Jadi itu adalah pesan yang terakhir saya kira, pengajarannya bagaimana cara berdoa. Kemudian ada pesan dari Bunda Maria lagi ya kepada kita semua ya. Dari Edson juga kepada Ita Pirangna, damai, anak-anakku terkasih damai. Anak-anakku, aku adalah Ratu Rosario dan damai. Aku adalah Bunda Gereja dan seluruh umat manusia. Aku datang dari surga untuk memintamu memiliki iman, tabah dalam pencobaan hidup, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh putraku Yesus. Karena banyak orang yang akan mengkhianati kebenaran untuk mengikuti kebohongan. Banyak yang akan meninggalkan jalan putraku untuk mencari kehidupan palsu dan kebahagiaan palsu. Banyak yang akan jatuh dan kehilangan iman mereka. Banyak keluarga akan dimusnahkan dalam waktu yang begitu singkat karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka menaruh kepercayaan mereka pada orang-orang besar di bumi yang bukan apa-apa dan yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Berdoalah anak-anakku, berdoalah. Banyak rosario. Berdoalah banyak rosario, karena hanya rosario yang dapat menyelamatkanmu dari kegelapan saat ini yang mengancammu. Memiliki iman dan keberanian. Penganiayaan akan menjadi lebih jelas dan lebih kejam. Tetapi berjuanglah sampai akhir demi putraku dan jangan meninggalkan imanmu. Tuhan menyertai Anda dan Dia akan bertindak pada waktu yang tepat bagi semua orang yang percaya kepadanya dan memanggil nama kudus-Nya. Bencana besar akan melanda banyak bagian dunia karena pemberontakan dan ketidaktaatan manusia. Gereja suci telah kehilangan kecerahan rahmat, mengikuti ide-ide dan kegelapan dunia. Mereka yang membimbingnya telah kehilangan arah kapal dan membawanya di tengah badai besar. Mintalah pengampunan atas dosa-dosa Anda dan selalu dalam rahmat Tuhan, karena mereka yang mendengarkan saya tidak akan putus asa dan tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran. Aku mencintaimu dan aku memberkatimu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini pesan dari Bunda Maria.
Jadi kejadian ini semua sungguh-sungguh sedang lagi terjadi di dunia saat kita berada saat ini. Jadi saya hanya ingin mengatakan kita harus sungguh-sungguh hidup dalam iman kita. Jangan pernah sedikit pun tergoyahkan oleh hal-hal duniawi yang menawarkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Jadi banyak yang ditawarkan dari orang-orang yang saat ini untuk membuat sesuatu hal yang menggoda sehingga bukan suatu keselamatan. Oleh sebab itu, nanti akan diperjelaskan lagi oleh Pak Peter ya. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce. Terima kasih. Oh, sorry. Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Minar. Ini kan pesan dari Bunda Maria yang selalu hadir ke bumi ini. Dari pesan-pesan berikutnya kan dikatakan bahwa Bunda Maria hadir ini adalah utusan dari Tuhan kepada kita semua untuk menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita melalui Bunda Maria dan kepada tempat-tempat di mana yang dikunjungi oleh Bunda Maria. Oleh sebab itu, Bunda Maria mentaati semua apa yang diminta oleh putranya Yesus. Jadi kunjungannya kan banyak ke negara-negara, banyak tempat ya. Jadi yang terakhir saya mendengar ada dari seorang visionari, namanya Rowell, dia mengatakan Bunda Maria yang mengunjungi dia pada setiap harinya telah menyampaikan pesan ini di tahun ini ya, 21 tanggal 24 Mei, bahwa waktunya sesungguhnya hanya tinggal 777 hari untuk berada di bumi untuk memberikan pesan-pesan. Setelah itu dia akan selesai dan tidak akan berkunjung lagi kepada para visionari. Sebab waktunya juga sudah selesai, sebenarnya putranya Yesus telah memintanya untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi karena dia masih memohon, berikan waktu lagi, sehingga dia bisa menyampaikan lagi hal-hal untuk membantu kita untuk lebih dekat, untuk mendapatkan kerajaan surga yang seperti tadi disampaikan di Medjugorje. Jadi Bunda Maria sangat mengasihi kita sungguh-sungguh. Dia ingin kita semua diselamatkan. Jadi hari itu dihitung dari 24 Mei tahun 21, kita hitung tahun 20 dari tahun 20 ya 24 Mei 777 hari lagi berada bersama kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce.